Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki dalam pembahasan kimia pada bab stoikiometri kimia kelas 10. Nah, pembahasan hari ini khusus pada hukum dasar kimia. Dan ada beberapa yang perlu kalian tahu bahwasanya ini istilah-istilah yang harus kalian pahami. Gram jadi mol bisa jadi gram, liter bisa jadi mol itu bisa jadi volume atau molaritas. Nanti kita akan membahas di next berikutnya. Hukum dasar kimia. Semua materi pelajaran pasti memiliki hukum dasar. Dan pada kimia pun juga ada. Dan ini adalah baru bagian dasar saja. Sebenarnya banyak gitu hukum dalam kimia, banyak banget. Nah, ini hanya basic saja untuk pada pelajaran SMA. Pertama yaitu hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Lavoisier. Apa bunyinya? Simpelnya adalah bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi kalau kamu masukkan gramnya 2 gram, ya sesudahnya 2 gram juga. Kemudian hukum perbandingan tetap atau PROS. Bunyinya adalah perbandingan unsur pembentuk senyawa adalah tetap. Ya, ini kurang tetap. Jadi intinya dalam pembahasan ini artinya kalau komposisinya 1:2, maka kalau 2 kalinya tinggal dikali 2, kalau 3 kalinya tinggal dikali 3. Simple seperti itu. Hukum perbandingan berganda dicetuskan oleh Dalton. Bunyinya, unsur pembentuk senyawa yang menghasilkan lebih dari satu senyawa, maka perbandingan unsurnya merupakan bilangan bulat. Agak bingung? Yes, nggak masalah, karena nanti akan Bapak jelaskan di contoh soal. And then the last, hukum perbandingan volume miliknya Gay-Lussac, bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Dan nanti ada perbandingan koefisien juga. Makanya nanti dalam basic ini kalian harus bisa menyetarakan reaksi. Oke, langsung saja ke nomor 1. Sejumlah 2 gram H direaksikan dengan 16 gram O menghasilkan H2O, tentukan massa hasil reaksi. Ini hukum yang dipakai adalah hukum kekekalan massa, bahwa H bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Kalau H2-nya adalah 2 gram, O2-nya 16 gram, maka massa sebelumnya adalah 18 gram, sesudahnya pasti juga harus sama, 18 gram. Simple seperti itu untuk hukum kekekalan massa. Yang kedua, diketahui perbandingan massa kalsium dan oksigen dalam membentuk senyawa kalsium oksida adalah 5:2. Nah, ini adalah perbandingan, berarti kita nanti masuk ke hukum kedua, yaitu hukum perbandingan tetap, PROS. Bila direaksikan 10 gram kalsium dan 12 gram oksigen, tentukan massa kalsium CaO yang terbentuk dan sisa bereaksi. Kalsium Ca ya bereaksi dengan oksigen, hasilnya adalah CaO. Perbandingannya 5:2. Ternyata yang direaksikan 10 gram dan 12 gram. Pertanyaannya berapa CaO dan berapa sisanya kalau ada sisanya. Nah, cara tahunya adalah kita harus lihat sama-sama bahwa di sini basicnya perbandingan dasarnya adalah 5:2. Artinya kalau Ca-nya nanti 10 gram, harusnya O2-nya cuman 4 gram. Ya, ternyata benar nih. Dari 5 ke 10 kan dikali 2. Oh, berarti Ca yang dipakai kalau 10 gram, maka O2 yang dibutuhkan harusnya cuman 2 kalinya juga, yaitu 4 gram. Nah, artinya kalau kita membandingkan dengan hukum kekekalan massa, bahwa ternyata massa sebelum yang bereaksi hanya 10 ditambah 4, yaitu 14 gram, maka hasil reaksinya juga 14 gram. Lalu, sisanya kemana? Tadinya O2 12 gram, ternyata yang dipakai cuma 4 gram. Nah, sisanya itu akan tetap pada posisinya, tidak berubah, yaitu bersisa sebanyak 8 gram. Siapa yang bersisa? Oksigen. Oke, itu nomor 2. Lanjut. Sekarang nomor 3, ini hukum Dalton, perbandingan berganda. Belerang dan oksigen bereaksi membentuk 2 jenis senyawa. Berarti ini ada 2 senyawa, ada S dengan O, dan membentuk
dua senyawa 1 dan senyawa kedua. Dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Ini artinya kalau dibaca, kadar belerang dalam senyawa 1 itu 50%. Berarti dalam senyawa 1 S-nya 50%. Dalam senyawa 2 S-nya 40%. Berarti kalau S-nya di senyawa 1 ini 50%, maka O2 dalam senyawa 1 yaitu 100 dikurang 50, yaitu 50% juga. Nah, sedangkan di senyawa 2 karena S-nya adalah 40%, berarti O-nya adalah sisanya 60%. Nah, gitu ya, karena persen itu maksimal 100%. Dalam menentukan perbandingan, misalkan pertanyaan di sini adalah, oh ya, belum ada pertanyaan sini. Hai. Pertanyaan misalnya ditanya adalah ya, tentukan perbandingan belerang. Oke, kalau ditanya perbandingan belerang atau S, maka samakan senyawa lain di mana perbandingan bisa sama. Di sini 50 dan 60. Samakan perbandingan ini, kira-kira dikali berapa? Oke, dikali 6 aja dan dikali 3 aja. Sehingga menjadi di sini 300, ini dapat kali 3 sih, kali 5. Dan juga 300. Kalau di sini dikali 6, ini pun juga kali 6. Jadinya adalah 300. Ini pun juga dikali 5. Jadinya 200. Nah, kita menemukan perbandingan senyawa S antara senyawa belerang di senyawa 1 dan senyawa 2. Unsur belerangnya memiliki perbandingan antara S di senyawa 1 dan S senyawa 2, yaitu 300 berbanding 200. Atau kalau disederhanakan menjadi 3:2. Bagaimana bunyi hukum Dalton? Bahwa perbandingan dua unsur yang menghasilkan lebih dari satu senyawa, maka perbandingan merupakan bilangan bulat. Ya. Oke. Nomor 4, 5 liter gas asetilina dibakar sempurna sesuai bersamaan berikut. Nah, ini bicara liter atau volume gas, maka yang kita gunakan hukumnya yaitu hukum perbandingan volume miliknya Gay-Lussac. Nah, reaksi seperti ini, mungkin reaksinya harus dituliskan kembali karena koefisiennya juga tidak begitu jelas. Plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Ya, ini sudah ada koefisiennya. Kalau sudah ada koefisiennya berarti reaksi setara. Sekiranya belum ada, berarti kalian harus setarakan. Caranya gimana? Ya, misalkan ini belum dikasih koefisiennya. Caranya adalah kalian cek satu-satu. Contoh, C sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. H sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. O sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 2 tambah 3. Nah, ini kan beda semua. Caranya berarti kalian coba samakan. Sebelah kiri C-nya 2, sebelah kanan 1 kali 2. Ya, H-nya sudah 2. Ini juga udah 2. O-nya sini 2, di sininya 4 tambah 1, 5. Maka 2 kali berapa supaya O-nya menghasilkan 5 sesuai dengan jumlah yang sebelah kanan. 5/2. 5/2 kali 2, 5 kan? Ini 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Ini 5/2 kali 2, 2, 5. Karena menghindari pecahan, kita kalikan semuanya dengan 2 ini biar hilang angka 2 di bawah. Sehingga menjadi 2C2H2 plus 5O2, hilang 2-nya. Ini 4CO2 plus 2H2O. Oke ya, sama kan seperti ini. Oke, berikutnya apa? 5 liter gas asetilin. Nih, 5 liter di sini. Dibakar sempurna. Pertanyaannya, maka volume gas oksigen yang diperlukan, maksudnya yang diperlukan yang bereaksi berapa? Ya, kita tinggal memakai perbandingan koefisien. Kalau 5 liter itu 2 perbandingannya, maka kalau 5 adalah cara menghitungnya berarti
bagi kali atau 5/2 dikali 5. Jawabannya adalah 25/2 liter. Kalau di sini berapa yang dihasilkan sebagaimana soal nomor B? Sama. Dari 5 liter dibagi lalu dikali ke yang ditanya. 5 bagi 2 kali 4. Berarti 5 bagi 2 kali 4 sama dengan 20 bagi 2, 10 liter. Sedangkan yang H2O, volume air yang dihasilkan, karena koefisiennya sama, maka hasilnya pun akan sama, 5 kali 2/2 atau sama dengan 5 liter. Nah, begitu cara untuk menghitung tentang secara keseluruhan hukum dasar kimia, baik dari awal pembekalan massa, perbandingan volume, perbandingan tetap, dan perbandingan berganda. Dan teacher harap kalian semua memahami ini dengan baik, karena ini konsep dasar yang akan kalian gunakan untuk menunjang perhitungan berikutnya di kimia. Dan ini termasuk soal yang paling banyak sering keluar di UTBK. So, semangat belajar ini. Kalau kalian suka hitung-hitungan, harusnya suka pelajaran ini. Ya, karena nggak ada pelajaran yang nggak bisa kecuali kalian bosan-bosan, ya nggak? Terima kasih. Assalamualaikum.